Shalom semuanya. Ya, tema bulanannya Spiritful Life. Spiritful Life bicara tentang kehidupan yang dipenuhi roh. Ya, tapi kata Spiritful Life juga kalau secara dunia mungkin diartikan dengan penuh, ya hidup yang penuh semangat. Ya, kita mau sama-sama buka ayatnya dulu deh ya. Kita mau sama-sama buka ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 16 terjemahan sederhana Indonesia. Saya cuma pengen ingetin begini, seringkali apa yang enggak kelihatan jauh lebih penting dari apa yang kelihatan, setuju? Ya, contoh organ tubuh manusia yang penting itu biasanya yang enggak kelihatan, betul nggak? Kami ada yang dokter katanya kalau kematian itu penyebabnya 2 hal, berhentinya jantung atau berhentinya otak. Enggak kelihatan dua-duanya, tapi penting enggak? Penting. Ya, seringkali yang enggak kelihatan justru lebih penting daripada yang kelihatan. Makanya bicara tentang Spiritful Life, saya percaya bahwa kehidupan rohani itu lebih penting seringkali bahkan dari apa yang kelihatan, setuju nggak? Ya, karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan artinya gini, roh juga penting untuk dibangun setiap hari. Roh juga penting buat dikasih makan setiap hari, betul nggak? Nggak cuman makanan secara jasmani, tapi roh juga harus dikasih makan. Rohani lebih penting daripada jasmani. Ya, kita sama-sama baca di 2 Korintus 4 ayat 16 terjemahan sederhana Indonesia, ayatnya bilang begitu. Itu sebabnya kami tidak putus asa. Ya, coba lihat ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus harusnya nggak putus asa dalam segala keadaan. Ya, meskipun nggak enak sekalipun. Ya. Biarpun secara jasmani kami semakin lemah, tetapi secara rohani, lihat, kami terus diperbaharui setiap hari. Ya, garis bawahin kata setiap hari artinya gini, kita secara rohani kita diperbaharui bukan setiap minggu sekali. Bukan cuman di hari Minggu. Ya, tapi setiap kita dibangun harusnya setiap hari. Ya, makanya saya percaya bahwa Roh Kudus bukan cuman di hari Minggu. Ya, tapi Roh Kudus harusnya ada di dalam setiap hari kita. Ya, karena kita perlu dibangun setiap hari. Saya kemarin baru ulang tahun yang ke-28, enggak di situ tapi poinnya. Terima kasih. Ya. Saya semakin bertambah 1 tahun, ya. Saya ya masih hitungannya anak muda lah ya. Hitungannya masih anak muda 28 tahun. Tapi saya percaya bahwa setiap tahun ya kita mengalami penambahan usia, itu sebenarnya secara jasmani kita semakin melemah. Secara jasmani mungkin kita merosot. Secara jasmani mungkin kita nggak bisa lari sekuat dulu. Ya, saya dulu suka banget olahraga. By the way Bapak Ibu, saya dulu sempat jadi atlet taekwondo, tapi sekarang sudah tidak sanggup mengangkat kaki. Ya. Dulu saya taekwondo, saya cukup suka olahraga, segala sesuatu yang berhubungan dengan olahraga saya suka. Jadi seminggu tuh bisa 7 harinya olahraga, pulang sekolah futsal segala macam, badminton segala macam ya. Saya suka banget. Ya, tapi belakangan saya main futsal, waktu itu saya sempat main sama salah satu teman di Next Gen, main sama teman sekolahnya dia yang dulu. Saya dulu main futsal 2 jam kuat. Ya, saya main futsal 2 jam tuh waktu zaman sekolah tuh, seger banget. 2 jam pun gak ganti pemain, saya masih kuat dulu. Ya, tapi sekarang ya 15 menit saya lari bolak-balik main futsal, itu napas sudah mulai terengah-engah. Gitu. Ya. Saya mau bilang gini, secara jasmani bisa merosot nggak? Bisa. Secara rohani coba yang difokuskan sama Rasul Paulus di sini untuk jemaat di Korintus adalah secara rohani ya terus diperbarui setiap hari. Harusnya setiap kita memahami hal ini. Ya, supaya apa? Supaya kita dibangun setiap hari menjadi lebih baru. Ya. So, jadi dari sini ayat ini kita belajar sesuatu bahwa seringkali apa yang enggak kelihatan lebih penting daripada apa yang kelihatan. Setuju ya? Ya, kerohanian bahkan bisa dibilang lebih penting daripada jasmani. Makanya firman Tuhan bilang begini kan, latihan badani terbatas gunanya. Ya. Tapi ibadah itu bicara tentang membangun roh, itu penting. Kenapa? Karena itu sampai kepada kekekalan. Ya, pilihannya cuma 2, hidup kekal atau mati kekal kan gitu. Enggak lagi nakut-nakutin, tapi memang faktanya kan begitu. Ya, makanya kenapa kita perlu untuk membangun kerohanian kita setiap hari. Setuju? Ya, setuju ya. So, kita percaya bahwa ketika kita membangun kerohanian kita setiap hari, kita minta tuntunan Tuhan setiap hari, di situ baru kita bisa katakan bahwa kita akan bisa semakin serupa sama Tuhan. Setuju? Ya. So, hari ini saya mau bilang bahwa kita mau belajar sama-sama untuk kita dipimpin oleh roh.
kita itu sudah lebih dari pemenang, setuju? Ya seringkali mungkin kita nggak menyadari hal itu. Ya, maka dari itu gaya hidup kita harusnya seperti seorang pemenang. Ya, harusnya gaya hidup kita seperti seorang pemenang. Makanya kita akan baca di salah satu kitab nanti di dalam Alkitab, tentu salah satu kisah, ya, salah satu kisah hamba Tuhan yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Ya tentunya firman Tuhan ya, nggak dari yang lain ya, kita harus punya dasarnya firman. Ya karena kalau minggu lalu di Next Gen sempat Tante Kartika bilang firman Tuhan itu seperti peta, maps. Ya, dan Roh Kudus itu seperti guide-nya. Ya, dia yang menuntun, gak bisa pilih salah satu, kita harus miliki keduanya. Kita harus punya petanya dan penuntunnya supaya kita kita nggak semakin salah. Tapi sebaliknya kita dituntun kepada kebenaran demi kebenaran. Ya, kepada kemenangan demi kemenangan, setuju? Ya, kita mau sama-sama belajar dari satu kisah, makanya tema khotbah hari ini saya baru mau masuk ya, tema khotbah hari ini bicara tentang hidup yang berkemenangan. Dan kita mau sama-sama belajar tentang hal ini dari seorang raja ya, raja Israel, raja kedua Israel, siapa namanya? Ya, Raja Daud. Ya, kita mau belajar dari seorang Raja Daud di masanya ya supaya menjadi sebuah pelajaran buat kita di masa sekarang. Setuju ya? By the way gini, sedikit informasi tentang Raja Daud. Raja Daud adalah salah satu raja di dunia ini ada dua yang gak pernah kalah dalam perang. Ya, ada dua raja yang gak pernah kalah dalam perang. Yang pertama Alexander Agung. Tahu? Ya pasti sering dengar ya, Alexander the Great. Ya, the Great Alexander atau apapun terserah. Itu raja Yunani, dia gak pernah kalah dalam perang. Dan yang kedua adalah Raja Daud. Ya, Raja Daud adalah raja Israel yang gak pernah kalah dalam perang. Ya, bahkan kalah jumlah sekalipun nggak ada masalah buat seorang Daud. Ya, karena dia punya pasukan yang luar biasa, ya, dan dia sendiri adalah pribadi yang luar biasa. Ya, kenapa kita akan lihat nanti kita akan belajar bagaimana luar biasanya kehidupan seorang Daud. Ya, by the way, pasukannya Daud itu berisikan orang-orang yang dulunya patah hati, dulunya orang-orang yang terbuang, tersingkirkan. Ya, tapi dia bisa ngebangun pasukan yang luar biasa dari situ. Ya, ada proses yang luar biasa dari seorang Raja Daud, seorang pribadi yang gak pernah kalah dalam perang. Ya, kita akan sama-sama belajar dari kisahnya si Daud ini. Ya, salah satu raja yang dipilih sama Tuhan secara langsung. Ya, kalau Saul kan dipilih sama bangsa Israel, betul ya? Kenapa? Karena ngelihat perawakannya, badannya lebih tinggi, ya lebih kekar daripada bangsa Israel yang lain. Sekali lagi, apa yang ada di dalam lebih penting daripada apa yang di luar. Yang gak kelihatan lebih penting daripada yang kelihatan, bener gak? Ya, sementara Daud dipilih sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Tuhan gak memandang rupa, tapi yang Tuhan lihat hatinya. Ya, jadi Daud dipilih jadi raja itu karena hatinya. Ya gitu, ya sekali lagi bahkan Alkitab dari dulu sudah menegaskan bahwa apa yang ada di dalam hati kita lebih penting daripada apa yang kelihatan. Ya, makanya Daud dipilih jadi raja yang luar biasa. Ya, kita mau sama-sama baca kisahnya di 1 Samuel 30. Ya, ayat 1 sampai 25 kita nggak baca semua. Ya, kita baca sebagian aja. 1 Samuel 30, ya perikopnya Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Singkat ceritanya, dia belum menjadi seorang raja tapi sudah diurapi menjadi seorang raja. Dia keluar dari wilayahnya, dia dapat satu wilayah Ziklag namanya. Di wilayah itu dia memimpin pasukan-pasukannya. Belum jadi raja Israel karena raja Israel masih Saul pada saat itu. Ya, jadi dia memimpin pasukannya di Ziklag. Lalu mereka pergi perang tapi nggak jadi, kurang lebih gitu. Ya, kurang lebih gitu, nggak jadi, mereka pulang lagi ke tempatnya mereka, ya ke Ziklag. Lalu di situ apa yang terjadi kita mau sama-sama baca, lihat di ayat pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ya, jadi wilayahnya Daud ini diserbu. Ya. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di situ, yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi wilayahnya Daud sedang dijarah, bisa dibilang gitu. Ya, dan anak-anak dan perempuan-perempuan itu sedang ditawan. Ya, istilahnya gitu. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizriel dan Abigail bekas istri Nabal, ya, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit
Kenapa? Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi gini, yang jadi kambing hitamnya Daud. Makanya Alkitab menyatakan Daud sedang terjepit. Di satu sisi dia juga kehilangan, betul nggak? Di satu sisi dia juga, ya bahkan istrinya, anaknya semuanya diangkut. Ya, hendak dirajam dia sama orang-orang yang mengikuti dia. Ya, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini menarik, ayat ke-7 bilang gini, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu baju yang biasa dipakai imam ketika mau bawa persembahan. Kita ada sebuah keadaan di mana kita harus segera mencari solusi. Yang kita pikirin apa? Masalahnya dulu. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, benar nggak? Apa yang dilakukan Daud sesuatu yang nggak masuk akal. Ya. Kondisinya sedang terjepit, dia harus segera untuk menyusul lawannya. Kondisinya dia ingin dilempari pakai batu, tapi apa yang dilakukan Daud sesuatu yang nggak masuk akal. Ya, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolannya? Dia nanya dulu sama Tuhan. Kunci atau rahasia kesuksesan seorang Daud terletak pada hatinya yang melekat sama Tuhan. Di tengah krisis sekalipun dia tanya Tuhan. Ya, di tengah keadaan yang menghimpit dia tetap nanya Tuhan. Ya, dia nanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Artinya kalau Tuhan bilang tidak harus, Daud nggak akan jalan. Ya, kalau dibilang nggak harus, Daud nggak akan jalan. Daud nggak akan mengejar musuhnya meskipun resikonya dilempar batu sampai mati. Ya, kenapa? Karena dia nggak peduli dengan keadaan, dia nggak peduli dengan pendapatnya pribadi. Yang dia peduli adalah apa kata Tuhan. Tuhan ngomong apa? Tuhan bicara apa? Benar nggak? Ya, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, ianya huruf besar bicara tentang Tuhan, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ya. Lanjut kita ke ayat yang ke-17. Ya, kita lihat ke ayat 17, kita baca dulu selesai baru kita ambil poinnya. Ayat ke-17, ya jadi ceritanya saya singkat aja, jadi istilahnya setelah itu Daud sama pasukannya pergi. Dia ketemu sama satu orang ya yang menunjukkan arahnya orang-orang Amalek itu di mana. Ya, dan di situ dan sampai kepada ayat ke-17, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ya, Daud melepaskan semua orang yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ya, apa yang bisa kita belajar dari kisah yang luar biasa ini? Ya, kita mau sama-sama belajar bagaimana kehidupan seorang Daud yang berkemenangan. Ya, yang pertama, ya, Daud selalu siap sedia dalam segala keadaan. Setuju? Daud selalu well prepare, ya. Saya cuma mau bilang begini, bahwa orang yang hidupnya berkemenangan bukan berarti nggak pernah diterpa sama yang namanya masalah. Kekristenan nggak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan baik-baik saja tanpa masalah. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam dunia ini, setuju? Setuju? Dan kalau kita bukan berasal dari dunia, artinya dunia akan memusuhi kita nggak? Nah, iya. Kita nggak mungkin bisa bersahabat dengan dunia ini. Dunia ini akan berusaha untuk menjatuhkan kita dengan segala keadaan. Diterpa masalah atau kesusahan dia. Ya, kita bisa punya masalah yang besar nggak? Bisa. Ya, bisa nggak kita kena keadaan yang menyulitkan kita, yang menghimpit kita? Bisa. Ya, Ayub salah satunya, ya, hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya mati, hartanya habis semua, ditambah kena penyakit lagi. Coba. Ya, tapi apa yang dilakukan? Jangan pernah sekalipun mengutuki Tuhan. Ya, karena apa? Karena percayalah bahwa segala sesuatunya itu milik Tuhan. Ya, artinya bukan milik kita. Ya. Dan kita harus percaya bahwa segala keadaan yang ada bisa dikembalikan sama Tuhan secara luar biasa. Setuju? Bahwa segala sesuatu yang ada Tuhan
pasti pada akhirnya mendatangkan kebaikan, betul nggak? Ya makanya di Roma 8 ayat 35-36 Paulus bilang apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Selesai. Ya bahwa Tuhan datang dalam segala keadaan, dalam segala kesulitan, tujuan akhir Tuhan hanya supaya mendatangkan kebaikan buat setiap kita, amin. Ya, jadi jangan merasa tawar hati, kita mau sama-sama lihat ya. Kita mau sama-sama lihat bagaimana apa yang menimpa seorang Daud ya. Dikatakan apa? Di ayat kelima juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizriel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ya, dan Daud sangat terjepit. Ya, apa yang kita bisa belajar dari sini adalah saya percaya satu hal, ya di tengah keadaan yang menghimpit, Daud tahu ke siapa dia harus datang. Kenapa itu bisa terjadi? Saya cuma mau bilang gini, bukan hanya di keadaan ini doang, bukan. Tapi di setiap harinya Daud selalu mencari Tuhan. Ya, makanya kalau kita perhatikan di dalam setiap kondisi, di dalam setiap keadaan, Daud selalu melibatkan Tuhan. Ya karena dia tahu siapa yang memimpin dia setiap hari. Ya kan? Ya saya percaya bahwa seorang Daud dia tidak berdoa untuk Goliatnya musnah, enggak. Ya jangan sampai saya menghadapi Goliat, enggak, dia enggak bilang begitu. Ya. Dan saya percaya juga Daniel ketika dia berdoa dan dimasuk ke dalam gua singa, dia berdoa bukan pas di dalam gua singa baru berdoa, tapi dia lakukan itu setiap hari, benar enggak? Makanya dia punya kualitas iman yang begitu luar biasa ketika menghadapi sesuatu. Ya seorang Daud dia menyadari bahwa apa yang dia miliki bukan milik dia, itu semua pemberian Tuhan, makanya ketika kehilangan dia juga enggak merasa sedih-sedih amat. Dalam artian gini, dia enggak merasa sampai harus mengutuki Tuhan, sedih iya wajar. Bahkan sebaliknya seorang Daud justru bertanya dan mencari Tuhan, setuju? Ya. Rakyat hendak melempari dia pakai batu, tapi apa yang dilakukan Daud? Daud justru mencari Tuhannya. Ya kenapa? Karena Daud well prepare, dia sadar dan dia tahu bahwa hidup enggak selamanya enak di dunia ini. Hidup bisa jadi punya masalahnya sendiri, hidup bisa jadi menjatuhkan dia. Ya dia tahu hal itu, dia mengerti hal itu, makanya dia enggak tawar hati. Ya, Tuhan bisa ambil apapun, tapi saya cuma mau bilang bahwa sorry to say, dunia ini bisa ambil apapun. Ya. Tapi kalau kita punya Tuhan, apapun jadi enggak penting. Karena kita tahu yang paling penting Tuhan. Ya, saya mau kasih sedikit kesaksian di tahun 2020. Ya, hari ini lebih banyaknya lebih ke kesaksian aja. Ya, tahun 2020 saya bersyukur banget. Ya, saya bersyukur banget. Bukan karena pandeminya, tapi karena saya merasakan kebaikan Tuhan. Ya, secara luar biasa. Ya, secara luar biasa. Saya ingat banget waktu pandemi saya kehilangan pekerjaan saya. Ya. Pokoknya segala sesuatunya berantakan deh. Gitu ya, jadi saya benar-benar bahkan saya bisa bilang di saat itu saya kehilangan komunitas rohani saya, ya, dan keadaannya benar-benar nggak mengenakan pada saat itu. Saya ingat banget waktu 2020 itu saya by the way saya harus bayarin keluarga saya, biaya hidup keluarga saya, ya ada papa, mama, sama adik saya yang perempuan satu, saya harus hidupin mereka dan ketika pekerjaan saya hilang karena pandemi, perusahaan saya tutup soalnya. Karena perusahaan saya impor barang dari China dan pas awal pandemi kita nggak bisa impor, sampai Agustus barang nggak bisa masuk. Ya jadi benar-benar perusahaannya juga udah nggak ada sekarang, udah tutup kali gitu ya. Karena dan gaji saya sempat nggak dibayarin 2 bulan, setengah doang dibayarinnya. Ya dan di bulan ketiganya akhirnya perusahaan udah nggak sanggup lagi. Ya saya keluar berhenti dari pekerjaan waktu itu. Jujur sedih nggak sedih, saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana. Nyari lowongan kerja juga susah, pandemi, ya kan? Yang ada pengurangan kerja, bukan lowongan kerja, ya nggak? Jadi di situ saya ingat banget, saya iseng waktu itu berdoa di motor. Ya saya udah 2 minggu nganggur, saya iseng banget, saya doa aja di motor, Tuhan, ini kalau misalkan saya nggak ada pekerjaan nih, saya nggak tahu bagaimana nih. Ya tabungan masih tersisa untungnya, ya puji Tuhannya. Di situ, tapi saya bilang ini nggak tahu sampai kapan bisa bertahan. Ya, saya ingat banget waktu itu saya udah 2 minggu nggak kerja, udah dipecat kan waktu itu pemotongan karyawan. Saya udah nganggur selama 2 minggu. It's something great karena Tuhan benar-benar kasih lihat secara luar biasa pemeliharaannya. Ya,
Saya nggak menawarkan diri, saya nggak ngasih CV, saya nggak apply pekerjaan, enggak. Ya, tiba-tiba saya ditelepon. Jadi dulu waktu saya masih kerja di daerah Puri Kencana itu saya punya satu klien. Ya, klien ini juga udah nggak pernah kontak-kontakan lagi maksudnya sama saya. Terus tiba-tiba klien ini ngechat saya, nawarin mau nggak untuk bergabung ke dalam perusahaannya. Ya, dan ini sekali lagi bukan untuk menyombongkan, tapi sekali lagi ini karena kebaikan Tuhan. Ya, ini karena kebaikan Tuhan. Ada satu hal yang menarik adalah gini, ketika semua orang kesulitan dapat kerja, saya ditawari kerja tanpa lamar CV, tanpa apply CV. Saya ditawari pekerjaan dengan penghasilan 50% lebih tinggi daripada gaji di kantor terakhir saya. Saya bisa bilang begitu. Dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Artinya gini, mau diambil sekalipun, sekali lagi ya, Tuhan akan tetap memelihara kita. Setuju? Ya, apapun yang diambil oleh dunia ini buat melemahkan iman kita, saya cuma mau bilang gini, lari sama Tuhan, cari Tuhan lebih dulu. Ya, 2020 bicara tentang penyediaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Ya, saya dipimpin luar biasa sama Tuhan. Saya doa bukan doa yang di dalam kamar sungguh-sungguh, enggak loh. Iseng aja, benar-benar iseng Tuhan. Tuhan nih, saya kalau misalkan gak ada kerjaan saya bingung nih mau ngapain. Dan dalam 2 minggu ya, saya udah diminta untuk bergabung. Ya cuman kadang kita suka agak badung ya. Suka agak badung. Saya udah 2 minggu ditawarin dapat kerjaan baru, tapi saya bilang saya baru masuknya bulan depan aja. Ya, jadi saya punya waktu 2 minggu lagi free time, kagak ngapa-ngapain. Jadi total 1 bulan saya nganggur. Ya, tapi saya udah megang pekerjaan itu. Ya, dari bahkan sebelum 1 bulan. Ya, kadang masih ada badungnya masih merasa pengen liburan sedikit. Lumayan 2 minggu nggak kerja. Ya udah minta sama Tuhan tapi malah begitu ya, kadang suka kayak gitu kita. Ya tapi di situ saya melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, penyediaannya yang begitu dahsyat dan begitu hebat. Ya, makanya poin pertama kita harus well prepared, setiap hari kita berdoa supaya di tengah himpitan kita masih tetap bisa berdoa. Setuju? Ya. Yang pertama, yang kedua udah jelas pastinya seorang Daud melibatkan Tuhan di dalam kondisi krisisnya dia. Ya, dia melibatkan Tuhan, ini poin kedua, dia melibatkan Tuhan. Di mana ayatnya kita bisa lihat di ayat ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya haruskah aku mengejar gerombolan itu? Daud melibatkan Tuhan di dalam segala perkara hidupnya dia. Di dalam keadaan yang menghimpit dia sekalipun, Daud melibatkan Tuhan, benar gak? Di segala keadaan Daud melibatkan Tuhan. Ya, di saat krisis hidupnya dia masih sempat-sempatnya nanya sama Tuhan. Ya, padahal dia sedang ingin dilempari batu pada saat itu, tapi dia masih sempat-sempatnya nanya sama Tuhan. Ya, karena apa? Dia tahu bahwa segala sesuatu milik Tuhan, segala sesuatu di dalam kendalinya Tuhan. Ya, dan dia nggak ambil keputusan seorang diri dengan kepintarannya mungkin, ya, atau berdiskusi dengan orang-orang kepercayaannya, enggak. Yang pertama dilakukan Daud ketika ada dalam keadaan yang sulit, dia berdoa. Yang dia minta bukan pedang, bukan. Yang dia minta efod, bajunya imam. Ketika mau naikin sebuah persembahan, dia masih kepikiran hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang begitu luar biasa. Ya, jadi Daud melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, itu hal yang kedua. Ya, yang pertama kita harus well prepared, harus selalu bersiap dalam segala keadaan. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Amin. Ya. Dan yang ketiga, ini agak lari sedikit firmannya. Yang ketiga ini penting. Tadi saya bilang di awal ya, Daud nggak pernah kalah perang, betul? Tapi gini, orang yang nggak pernah kalah perang ternyata pernah kalah oleh dirinya sendiri. Ya, orang yang nggak pernah kalah perang ternyata kalah sama dirinya sendiri. Kayak gitu. Ya, kita mau sama-sama lihat nanti aja ya. Intinya gini, seorang Daud, saya cerita sedikit ya tentang Daud ya, saya cerita lagi. Jadi seorang Daud ketika dia lagi santai-santai di dalam istananya, ya dia melihat seorang perempuan namanya Batsyeba, ya sedang mandi. Lalu yang dilakukan Daud adalah tidur dengan perempuan itu, ya sampai Batsyebanya mengandung, betul ya? Firman Tuhan bilang begitu. Ya artinya gini, meskipun dia menang dalam setiap perang, tapi dia nggak bisa menang lawan diri dia sendiri. Ya, susah untuk menang lawan diri kita sendiri, benar nggak? Ya makanya firman Tuhan bilang seorang yang bisa
mengendalikan dirinya sendiri lebih daripada orang yang merebut kota kan gitu. Ya kan? Dia susah sekali untuk mengendalikan diri. Ya, dan Daud kalah di area itu. Bayangin ya, dia nggak pernah kalah dalam perang, dia selalu menang. Ya, tapi di dalam pengendalian diri dia kalah, dia nggak bisa menang lawan diri dia sendiri. Ya, jadi dia adalah seorang yang cukup jahat kalau menurut saya, kejahatannya Daud. Ya, dia mengambil istri orang, dihamilin istri orang, abis itu suaminya dibunuh dengan pembunuhan berencana. Bayangin, dibikinin strategi di dalam perang supaya suaminya dari perempuan ini mati di medan perang, ya. Dan itu mengerikan sekali, itu sebuah pembunuhan berencana, ya bukan pembunuhan karena kecelakaan itu. Ya jadi sejahat itu si Daud waktu itu, ya di saat itu, ya. Tapi kita mau lihat di 2 Samuel 12 ayat 13, ya sekali lagi Daud bukan orang yang selalu cari alasan ketika dia salah, dia mengaku dia salah di hadapan Tuhan. Ya 2 Samuel 12 ayat yang ke-13, ya. Karena kesalahan yang dilakukan Daud, akhirnya Daud ditegur, ya. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya di sini momennya cukup ini ya, cukup menegangkan. Ya menegangkan kenapa? Karena Daud punya kuasa untuk membunuh Natan ketika dia ditegur. Alkitab mencatat seorang raja memiliki seluruhnya. Ya, artinya dia bisa membunuh siapapun yang dia mau tanpa kena hukuman. Makanya kenapa kita mencatat ngeri kalau jatuh ke dalam amarahnya seorang raja. Ya karena seorang raja bisa ngelakuin apapun, tapi di situ seorang Natan menegur dia. Butuh keberanian yang luar biasa untuk menegur seseorang, betul nggak? Ya, tapi sadar nggak setiap teguran yang membangun itu bisa mendapatkan seseorang untuk hidup. Ya artinya gini, artinya ketika Natan menegur Daud jadinya nggak mati dan binasa. Seorang raja yang nggak pernah kalah perang, tapi kalah oleh dirinya sendiri. Makanya poin ketiga, yang pertama tadi ya selalu siap dalam segala keadaan. Yang kedua libatkan Tuhan dalam keputusan. Poin yang ketiga, miliki komunitas yang benar. Apa hubungannya memiliki komunitas yang benar dengan hidup berkemenangan? Karena seringkali kita nggak bisa ngalahin diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan tentu. Dan kita butuh orang di sekitar kita yang ngingetin kita. Setuju? Seorang Daud perang di mana-mana menang, tapi dia nggak bisa menang lawan dirinya sendiri. Butuh orang lain untuk menegur dia. Butuh orang lain untuk membentuk dia. Butuh orang lain untuk mengurapi dia jadi raja. Betul nggak? Dia nggak bisa hidup seorang diri. Betul? Bahkan Daud terkenal bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar dia. Ya disebutnya pahlawan-pahlawannya Daud. Ya, orang-orang yang ada di sekitar dia yang selalu berperang bersama Daud, itu yang ditakutin. Ya yang gak pernah kalah itu bukan cuma Daud seorang, tapi sepasukan. Ya kita butuh orang lain, kita butuh tuntunan orang lain. Ya kita butuh teguran dari orang lain. Ya dan Daud mengerti hal itu. Makanya dia gak tinggi hati, dia rendah hati, dia mengakui dosanya. Setuju? Jadi mengakui dosanya dan karena pertobatannya, ya Daud jadi tidak mati. Nah, didapatkan kembali. Ya. Makanya setiap kita, barang siapa kita menegur, ya kita sedang berusaha untuk mendapatkan saudara kita kembali. Benar nggak? Ya dan itu yang terjadi. Makanya Alkitab mencatat Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya artinya kalau misalkan tidak ditegur, kalau misalkan tidak bertobat, Daud kemungkinan mati. Betul? Kematian di sini bukan bicara tentang kematian jasmani, tapi kematian rohani, kematian kekal. Kayak gitu. Ya dan sekali lagi karena teguran saudaranya, ya Daud didapatkan kembali. Ya dan kita tahu kisahnya yang luar biasa sampai hari ini. Salah satu orang yang berkenan kepada Allah, betul nggak? Ya makanya firman Tuhan bilang telah kudapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku. Kenapa? Karena hatinya selalu melekat sama Tuhan. Dia selalu libatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Dia mengakui kesalahannya, dia mengakui dosanya. Ya ayat itu ada karena pertobatan seorang Daud juga. Ya sehingga Daud tidak didapati berdosa di hadapan Tuhan. Ya, so itu pentingnya kita punya komunitas. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ya, sewaktu pandemi kemarin, ya ada 2 kesaksian saya mau cerita. Sewaktu pandemi kemarin, yang saya bilang ya tadi ya saya sempat bilang saya bahkan kehilangan komunitas saya. Ya karena gereja jadi nggak aktif kan waktu pandemi.
Ya enggak? Kita ibadah online segala macam, nggak ada pertemuan-pertemuan, kita nggak boleh ngelakuin pertemuan, betul ya? Kondisinya kehilangan pekerjaan, terus juga ya ini sedikit aib tapi nggak apa-apa lah ya. Hubungan percintaan juga bermasalah. Ya benar ya nggak apa-apa lah. Kata Billy Prakarsa, kalau misalnya kesaksian tuh kadang kita bongkar aib, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting demi kemuliaan Tuhan. Ya, pokoknya kacau lah segala sesuatunya. Jadi saya seolah dan di komunitas saya juga hilang istilahnya gitu ya. Bahkan ada satu anak komunitas, ya salah satu leader juga, dia pernah bilang, kok lu tahu nggak dia ngomong ke saya ya, tahu nggak di tengah keadaan ini gue lupa sama lu kok. Waduh, bisa lupa sama saya saudara. ya. Tapi saya ingat banget waktu itu satu telepon ya menghubungi saya, dia salah satu leader saya waktu awal-awal saya tobat, dia udah nggak di gereja ini. Waktu pandemi pun dia udah nggak di gereja ini. Serius, dia udah nggak di gereja ini, ya. Tapi dia masih hamba Tuhan yang luar biasa. Dia nelpon saya, dia bilang gini, Man, apa kabar? Simple, cuman sebuah pertanyaan tentang kabar. Bahkan teman-teman saya pun banyak yang lagi menghadapi masalahnya juga ya. Tapi saya cuman mau bilang begini, jangan pernah seorang diri di dalam kekristenan. Kita butuh orang lain yang terus menguatkan kita, menegur kita, ngasih kita, yang membangun kita. Ya, dan di saat itu teleponnya dia itu menguatkan saya sekali. Ya dia telepon saya dan dia doain saya via telepon. Karena kita nggak bisa ketemu lagi pandemi kan, nggak bisa ketemu, mau ketemu di mana? Kafe tutup semua, nggak bisa ketemu. Dia doain saya lewat telepon. Ya, dan saya cuma mau bilang bahwa saya bisa berdiri sampai detik ini melayani Tuhan itu karena orang-orang di sekeliling saya. Ya ketika saya ada masalah, ketika saya ada keadaan yang nggak mengenakan, ya mereka yang mendukung dan mensupport saya, mereka jadi support system saya. Ya, saya sempat lihat satu postingan anak Next Gen kemarin tuh, ya tentang support system. Ya, bahwa gereja itu memang jadi sebuah support system. Ya nggak cuma sekedar menerima kita dan dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita, tapi juga bisa mengubahkan kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai setiap kita nggak tergabung di dalam komunitas rohani. Ya karena penting. Ya. 2 minggu lalu juga sama ya, kesaksian yang kedua 2 minggu lalu ya, saya melakukan sebuah kesalahan ya, dan saya ditegur sama Om David ya, dan gini ya, saya percaya satu hal, yang ditegur gak enak, yang negur juga gak enak, bener gak? Ya, jadi tegur rasanya gak enak, loh kok salah saya sih, saya gak merasa itu sebuah kesalahan ya. Dan saya percaya juga sama seperti Nabi Nathan mau negur Daud, resikonya mati, bener gak? Artinya butuh keberanian. Jadi saya menghargai teguran itu, ya udah saya terima aja. Ya jadi saya terima aja, ya udahlah, terima aja lah tegurannya. Ya sampai waktu kemarin saya baca firman Tuhan di Efesus 1, akhirnya saya benar-benar bertobat. Bertobat dari kesalahan saya. Ya. Bertobat dari kesalahan saya, dan saya bersyukur karena di hari itu saya ditegur sama Om David. Ya, sehingga saya gini, kemuliaan buat Tuhan, sehingga saya bisa lebih menghargai Tuhan. Saya bisa lebih menghargai sebuah ibadah. Saya bisa menghargai sebuah pertemuan ibadah. Ya. Itu tegurannya. Ya karena beberapa minggu yang lalu saya sempat enggak datang gereja, ya alasannya liburan sama teman-teman leader yang lain. Saya ngajakin leader-leader yang lain buat liburan, yang enggak menghargai ibadah di hari Minggu. Ya dan di situ saya ditegur. Ya dan ayat Efesus 1 itu luar biasa banget, kita baca aja yuk. Enggak ada di PPT, biarin dah. Ya ayat Efesus 1 ini yang menyadarkan saya bahwa segala sesuatu milik Tuhan. Ayat pertama. Ya. Kalau saya boleh, saya mau pakai New Living Translation aja, pakai bahasa Inggris, ya. Ayatnya bilang begini, ini yang menegur saya. Dan ini yang harusnya menyadarkan setiap kita hari ini. Ya. Ayatnya bilang begini, this letter is from Paul. Jadi surat ini dari Paulus. Ayatnya bilang begitu. Chosen by the will of God. Artinya gini, dipilih berdasarkan kehendak Allah. To be an apostle, yang menjadi seorang rasul di dalam Kristus Yesus. Sebuah ayat pembuka yang bikin saya ketegur. Sadar gak setiap kita yang ada di tempat ini dipilih oleh kehendak Allah. Dengan sebuah maksud dan tujuan. Ya, untuk menjadi saksinya dia. Ya, untuk memperkenalkan tentang Kristus sama dunia ini.
yang udah kehilangan mungkin kehilangan kasih, yang mungkin kehilangan damai, kehilangan sukacita, kita perkenalkan bahwa ada pribadi yang begitu mengasihi dunia ini. Yang mau mati bagi dunia ini, setuju nggak? Ya bahkan lebih tepatnya gini, mau mati bagi kita yang nggak layak. Ya supaya setiap kita layak datang sama dia, setuju? Ya dan ayat itu menegur saya, tapi Om David negur saya duluan. Ya, ini penting. Karena tanpa teguran Om David mungkin ayat ini nggak bicara keras sama saya. Ya tapi karena ada orang lain yang menegur saya didapatkan kembali, setuju? Ya, kita mau sama-sama tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Setiap kesaksian yang ada biar boleh untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Buat kami semakin hari semakin jatuh cinta sama Tuhan setiap hari. Enggak cuma di hari Minggu doang, tapi setiap hari kami semakin jatuh cinta sama Tuhan. Kami semakin semangat mencari Tuhan dan mengenal Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami yang kami jalanin saat ini adalah punya satu fokus dan satu tujuan, yaitu untuk menjadi serupa dengan Allah. Menjadi serupa dengan Kristus. Kami mau bagiin juga Tuhan setiap kebaikan-kebaikannya Tuhan sama orang-orang di sekitar kami. Supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan. Boleh mengenal pribadi yang benar, boleh mengenal pribadi yang luar biasa yang kami sembah. Engkau ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Kau materaikan setiap firman yang ada supaya enggak cuman sekedar kami dengar, tapi biar boleh tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Biar setiap firman bisa kami renungkan dan kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.